Bedanya ini penuh duri-duri itu. Wajahnya cantik. Mindset mereka mengangkerkan tempat ini ya angker. Ada kaitannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hujan TV Reborn Go Explore. Jumpa lagi untuk malam ini sesi malam di Gua Kreo bersama juru kunci Bapak Danu Kasno. Jadi untuk malam ini kita sudah mendapat izin dari beliau dan kemungkinan akan dipandu beliau untuk titik-titiknya. Kita ceritakan kembali untuk apa yang berkibar di luar sana tentang tempat ini. Apa yang terjadi sebenarnya memang tidak ada di sini, tidak terjadi betul-betul di sini. Itu aja teman-teman, kita tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam. Masih sama dengan satu tim saya yang masih ada Situel, karena ini tempatnya terlalu luas, sangat luas, dan dipandu dengan beliau Pak Danu ya teman-teman ya. Ini kita masih arah dari gerbang ke dalam dan ternyata masih ada keliaran kera-kera ini. Nah, ini sejarahnya, legendanya. Kemarin itu sudah saya baca ini, tapi nggak ada suaranya. Ngulang lagi malamnya. Itu jarak yang arah turun ya teman-teman ya. Itu tang monyet loh teman-teman. Ini kotak informasinya. Ini digital, ini biasanya TV ini. Di sana ada mercusuar. Nggak kelihatan. Nah. Jadi sambil tak ceritakan ya teman-teman ya. Jadi dulu itu dan beberapa versi orang itu cerita kalau tempat ini itu sedemikian rupa angkernya. Orang tempat wisata kok. Kalau dibikin angker ya nanti nggak ada yang datang. Orang ini aset kok. Apalagi aset kota Semarang ya nggak. Jadi, udah Pak. Nah ini masuk ke sini. Ini Jessica on. Tulisannya Jessica. Pengunjung. Nah, ini yang namanya Jessica ini nanti kalau ngelihat, oh itu nama gua ini. Ini sudah ngarah ke turunan teman-teman, jembatan tangga turun ke bawah. Monggo Pak. Namanya Pak? Namanya yang tadi rame di situ kan. Oh. Dapat lagi. Tadi bermain bambu. Beliau ini sudah 2 generasi ya teman-teman. Yang pertama itu Pak siapa Pak? Jamat. Mbah Jamat. Terus Mbah Kimar. Mbah Sumar. Terus diturunkan lagi ke beliau. Nah kemarin tuh gue ngeliat orang mocok tuh di situ teman-teman.
turun tuh masih ada, naik ke sini nggak ada. Mereka itu nyungsepnya entah nyungsep keluar dari mana semak-semaknya, ngapain gitu. Itu dilihat, nah itu monyet tuh, atas tuh monyet teman-teman. Nah tuh. Jadi kalau malam ini pada di pohon mereka ini berarti. Nah, yang sambil cerita ya teman-teman ya, yang kemarin itu yang kami ceritakan itu yang ada rombongan pemancing itu yang terus setelah mancing mereka ini, salah satu dari mereka ini ngalami kejadian yang di luar nalar lah mungkin kan, bagi yang mempercayai ya. Ternyata itu stroke. Nah, keputusan vonis dari dokter itu dia stroke. Nah, setelah saya cari kebenaran informasinya, itu ada salah satunya itu yang melatar belakang hingga beliau itu mempunyai sakit itu loh. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang dia habis ngapain mancing di sini. Tuh. Jadi nggak ada hubungannya. Terus ada lagi kejadian waktu bendungan apa tempat ini dibangun lah ya. Itu ada alat berat yang operator alat beratnya itu kakinya tulangnya patah. Itu juga ada yang mempercayai dikait-kaitkan dengan tempat ini. Tapi setelah saya cerita panjang lebar dengan beliau, itu kita ngambilnya sisi logika. Namanya apa Pak? Batuan ya. Batuan keras. Jadi mata bur itu masuk. Mata bur itu kan baja ya teman-teman ya. Jadi kena batu, wah percikan-percikan api, kebakaran, apinya besar. Lah mungkin operatornya ini kaget apa gimana itu, terus kabur, loncat ya Pak ya, loncat itu jatuh, kakinya patah. Nah terus ada versi itu mengaitkan dengan tempat ini gitu. Kita udah di jembatan, udah masuki jembatannya, tempatnya sebenarnya bagus kota. Kan ada jembatannya. Oh. Ini ada perahu-perahu ya teman-teman ya. Di sana itu ada persewaan perahu kalau yang pengen berlibur sini, berwisata sini. Jadi tempat ini ada kaitannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, teman-teman. Perjalanan beliau mencari kayu itu buat tiang Soko, itu tiang ya teman-teman, Masjid Demak itu. Nah dari beliau ketemu 4 ekor kera ini nih, putih, hitam, kuning, merah ini beliau ini. Nah terus diarahkan ini. Nah, nah kera-kera ini mau membantu, karpe itu pengen bantu, keinginan mereka pengen bantu 4 kali, tapi tidak diizinkan. Beliau Kanjeng Sunan suruh jaga gua, Mangrehu kemarin Pak ya.
Mangreho itu bahasanya teman-teman. Jadi mangreho itu artinya menjaga, memelihara, merawat apa ya. Kurang lebihnya seperti itu yang kemarin tak baca di prasasti depan itu. Nah ini gambarnya, gambar guanya. Guanya masih di atas ya teman-teman ya. Nah ini berarti masyarakat ini Pak ya. Para pengikut Sunan Kalijaga. Oh ini para pengikutnya teman-teman. Nah ini berarti ketemu ini kayunya nih. Nah, ketemu di Jati Kalangan teman-teman. Ini versinya, diceritakan legendanya seperti ini ya. Mbak. Nah, dilarung Pak? Enggak? Iya. Oh. Ini jembatan 1, 2. Ini kedua teman-teman. Ini kenapa enggak Pak ya, enggak dikasih penerangan di jembatannya itu kan lebih bagus Pak ya gitu. Sebenarnya sudah ada nih. Oh. Bekas lampu-lampu ini. Oh. Karena dirusak ini pasukan yang ada di sini. Mereka ini juga ngerusak ternyata Pak. Hanya lampu ini bagangan ini ada sudah rusak 3 di sana. Sudah putus. Bagus loh teman-teman ini tempatnya. Ini kalau malam waduh bagus ada lampunya kayak di banjir kanal itu loh. Awalnya ada lampu terus dirusak monyet. Itu kan bagus lampu di sana. Iya. Ini kita keluar jembatan, kita memasuki gerbang baru yang ditunggu 4 monyet ini mungkin ya. Ini mungkin simbolnya ini mungkin ya Pak ya. Iya. Merah, hitam, kuning, sama putih tadi. Simbolnya ini berarti 4 ini udah memasukin gerbang arah gua. Nah, guanya itu masih naik itu. Nah, teman-teman. Jadi gitu, tempat ini ya ketemunya legenda Gua Kreo. Untuk keangkeran apa gimana yang diceritakan di luar sana itu tergantung pikirannya masing-masing. Ya, Sugestinya. mindset mereka mengangkerkan tempat ini ya angker. Tapi kalau mindsetnya itu enggak, positif aja, positif thinking, dan niat kita juga enggak aneh-aneh, ya sudah, enggak ada masalah, insya Allah ya teman-teman ya. Itu aja. Orang beliau sendiri yang nuturin kok. Semua tergantung dari kita, dari hati kita, pemikiran kita, bagaimana menilai sebuah tempat. Kalau memang tempat itu dinilai angker, ya berarti dia sendiri yang mengangkerkan tempat itu. Sedangkan tempat ini tuh tempat wisata. Logikanya kalau memang tempat ini angker, kenapa harus dibangun tempat wisata? Kan seperti itu. Nah, ini kamar mandi, karena kan seperti itu logikanya. Berarti nggak ada orang yang mau ke sini kan gitu. Ternyata banyak, buktinya banyak. Jadi nggak masalah itu loh. Mau mancing disediain tuh danaunya. Ikannya gede-gede bagi yang mau nyepot mancing ya, yang hobi mancing. Cuman kalau untuk rute mancingnya kita nggak tahu ya, kita bukan jalurnya. Mungkin yang spot mancing yang lebih paham. Ini yang ke guanya seperti ini. Kemarin saya udah masuk. Kira-kira dalam gua itu ada kerannya nggak Pak ya? Nggak ada kalau di dalam. Orangnya kan di luar. Di pohon-pohon itu. Ini suara kera-keranya pada loncat nih. Ini monyet ya Pak ya?
Itu kalau monyetnya lompat-lompat loh itu teman-teman. Nah tuh, Karena ada penerangan. nah ada lampu tuh dia koyak semua. Malu. Nah, malu. Siapa tahu lagi ngewek kali dia kan. Monyetnya, aduh gua ngewek nih. Nah. Nah. Nah, ini pintu masuk guanya. Ini yang gua Kreo, yang di sana itu gua Landak. Kemarin gue kesini, ada patung yang menyerupai kera, dan ternyata bukan dari sininya patung itu bawaan dari orang Jawa Timur, meletakkannya di dalam sana. Siapa tahu beliau itu ngasih ornamen itu yang bentuknya menyerupai kera karena ini gua kera kan gitu. Itu yang beliau bertapa itu yang di mana Pak ya? Pak Kanjeng Sunan itu. Apa yang di sini? Oh, jadi benar yang di dalam teman-teman. Beliau itu pas ketemu 4 kera itu di dalam sana. Tak liatin lagi dalam, mungkin Bapak Kasnonya biar di sini dulu sementara. Nah, ini namanya gua Kreo tuh. Oh. Ini batu ya Pak ya? Iya. Gua naik lagi teman-teman. Pak, masukin lagi. Tuh, lorongnya. Oh, kayak gini lorong. Set. Ini kalau di view ambilnya di sini bagus nih. Nah. Patungnya itu ada di ujung sana itu. Gue ngeri kalau ada monyet loh. Tapi kata Pak Kasno nggak ada. Nah, assalamualaikum. Tuh. Nah itu bu, anunya, ornamen patungnya. Jadi beliau ini dibawa, bukan dari sini. Orang ngasih. Udah kejawab ya. Pertanyaan gue udah dijawab sama beliau. Jadi benar ini kan, ini motifnya motif kayak Hindu ya teman-temannya, ketemunya kayak motif-motif Hindu. Biasanya guanya ada ular tuh. Tuh. Ini orang Demak ini. WP 38 DMK berarti Demak mungkin ya. Apalagi itu namanya kalau nggak ada DMK. Gue mau nulis juga nggak enak. Enggak lah. Yang mana Pak? Ya, itu yang Ini. jelingan di belakangnya. Oh itu. Ya, Ini. masih jelingan itu loh. Yang ini. Oh ini. Ini atau ini Pak? Yang ini sebelah sini sama ada sebelah sana. Oh sini. Ya. Oh ini teman-temannya. Ngadapnya kiblat. Oh berarti ke sana kiblat Pak? Ya. Oh beliau ini di sini anunya. Tapi berarti harusnya itu nggak dibebasin gini ya. Ini ada kayu-kayu kan sisa dulu. Kayu ini? Ya. Ini kayu ini sisa dulu ya teman-teman. Ini tempatnya. Ini. Jadi kesananya itu ngadep kiblat. Harusnya kasih pagar ya, biar nggak diinjek-injek kaki kayak gini. Tapi malah jadinya ketemunya sama seperti ini. Lu udah kejawab lu, tapi nggak ada nama lu. Ini air, ada bisa keluar air ya.
Ini suasananya tuh suasana ini damai. Itu ada lagi. Oh, itu tembus yang gua ini ya, jalan keluar ya. Kirain baru lagi. Air terjunnya, Pak. Oh, ini dulu air terjunnya, teman-teman. Tapi tenggelam ya, Pak ya. Nah, berarti airnya dari mana tuh, Pak? Atas. Kalau pas kemarau Nggih. tidak ada airnya kan, tapi kalau musim penghujan di dalam itu banyak airnya, ada airnya. Ya bagi yang percaya atau yakin bahwa di dalam itu ada sungainya. Kalau menurut saya kan ya logika aja lah. Logika itu air ya jatuh dari atas, istilahnya terotosan itu di situ kan ya ngumpul kan situ kan. Nah, orang bilang di dalam gua ada sungainya. Terus ini itu kan saya ngelihat ini banyak-banyak bekas-bekas hiu itu, Pak ya. Itu buat ritual atau memang sisa-sisa upacara kemarin itu, Pak? Ya paling Orang-orang ini ya. pengen opong-opong, pengen nyepi gitu kan. Ya tujuannya buat pengharum ruangan saja. Iya. Itu kalau saya iya, Pak. Saya ambilnya ke situ. Buat pengharum, terus buat nyamuk. Iya. Ini bagus, ini bentuknya bagus loh, teman-teman ya. Kayak kepala, lubang itu. Ini ke sini kayak badan. Iya. Oh. Jadi kayak kepala, badan. Diambil sini loh, kan. Tuh, kita ke landak, teman-teman. Karena dulu di hutan Tuh monyet di sana tuh. Ini gua landak, teman-teman. Jejeran sama gua yang kreo tadi. Ini ke sana itu ternyata tembusnya naik ke atas kemarin, teman-teman. Ini gua landak. Gua bacain ya. Tingginya 2,5, dalamnya 8 meter itu sana dalam itu. Gua landak oleh beberapa orang yang mempunyai indigo. Nih. Mengatakan gua landak memiliki energi sangat kuat dan dirasakan ada siluman harimau. Nah, mungkin itu disimbolkan yang kemarin itu. Enggak baca kemarin ini. Namun maksudnya meyakini gua landak dihuni oleh putri landak. Dan kawanan hewan berbulu duri itu akan, tetapi hingga sekarang tidak ditemukan hewan berduri dalam gua sampai sekarang, teman-teman. Tuh, jadi ini belum ada pembuktian ya, teman-teman ya. Ini hanya cerita ke cerita, harus cari sumbernya. Tapi kalau dari cerita tadi belum ada pembuktian secara fakta, itu belum ada ya. Nah, itu patungnya. Yang di sini kayak harimau itu kemarin, tapi ada kelawar tuh. Nang gua kok ada landak. Ya. Ya, seperti ini. Nah, itu ke dalamnya 8 meter. Yakin 8 meter. Oh. Oh. Berarti nggak diukur ke dalamnya sana, Pak ya? Gue masukin dah.
Ini apa ini? Laron. Oh, mentok. Mentok. Udah nggak ada. Ya ada lubang sana. Loh. Udah balik aja. Nah, selama jenengan menjadi juru kunci itu di sini di Gua Landak maupun gua yang sebelah tadi itu apa Pak? Kira-kira Pak? Yang jenengan alami sendiri. Terus di situ ada ceritanya Putri Landak. Itu yang tahu itu malah pengunjung dari luar. Dia ketemu gitu Pak? Ya ketemu, cuman apa? Badannya ini penuh duri-duri itu. Wajahnya cantik. Memang wanita itu penuh duri, Ya, menyakitkan. Mungkin apa ya? Orang Jawa bilang Itu. sanepo. Sanepo. Emang udah dari sononya ternyata wanita itu menyakitkan, berduri. Itu kalau dinyanyiin itu mawar berduri ya teman-teman ya. Aduh, ternyata enggak di dunia manusia, dunia siluman pun juga menyakiti mereka ini. Ada duri. Oh. Jadi ini untuk di sesi guanya. Dua gua ini udah selesai teman-teman. Kita sambil jalan-jalan malam. Dan ya begitulah adanya. Jadi sedikit kesimpulan saya ambil itu sama beliau itu bahwa cerita yang berkibar berkembang di sana, bahwa kejadian-kejadian fenomena, kejadian-kejadian yang di luar nalar itu tidak ada sangkut pautnya, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mereka ini, siapapun mereka yang di sini, itu tidak ada sangkut pautnya. Itu murni dari faktor manusianya, faktor yang melatar belakangi manusianya, itu aja. Tapi kalau untuk tempat ini ya teman-teman bisa melihat sendiri. Kok saya pikir ini tadi ini loh Pak Kasno, ternyata dia. Jadi gitu, beliau ternyata di sana di belakangnya. Jadi itu ternyata aman. Jadi teman-teman kalau mau malam, wisata malam, mau lihat pemandangan malam, mata malam di sini monggo, tapi tembusin beliau. Jangan selonong-selonong aja, nanti kalau ada apa-apa nggak ada yang tahu, nggak tahu saya. Kalau ada orang di situ, nah kalau paling tidak kalau kita ada tembung, ada omongan, ya kalau kita orang Jawa ono tembungi itu, kita tahu ada orang masuk ke sana, kegiatannya apa, itu. Nah, terus ini kalau yang di atas itu saya rasa nggak inilah, soalnya cuman apa namanya, nah tugu lah ya, kayak tugu itu ya, seperti itu aja, kayak halaman terus rumput lah. Itu ceritanya itu di sana itu ada makam Syekh Jabaruddin. Itu ada pembuktian atau cerita, belum tahu juga ya Pak ya, kebenarannya belum tahu. Mungkin ada versi lain lagi yang menceritakan bahwa di tempat itu ada beberapa makam Islam seperti itu. Jadi kita secara global aja tempat ini ya, saya pribadi, konten saya pribadi itu secara global aja penasaran dengan cerita-cerita yang
terdengar di telinga itu santer banget. Wah, angker, orang mancing ini, terus ada makhluk-makhluk seperti ini di gua seperti ini. Ternyata zong, nggak ada apa-apanya. Beliau sendiri juga menuturkan tidak ada. Justru kita itu kalau memang sama-sama yang di sini ya, di warga Kota Semarang, kita naikkan gitu loh, kita bangun. Apalagi ini juga salah satu aset gitu loh. Jadi nggak harus dari warga Semarang sendiri, orang luar kota, bahkan mungkin mancanegara, luar pulau, provinsi bisa tahu, oh Gua Kreo bagus tempatnya, view-nya, ada tempat spot mancing kalau yang hobi mancing, danau kecil kayak gini, ada kapal-kapalan, perahu segala macam. Nah, jadi biar berkembang, bukan malah ditakut-takutin ini gua angker. Ya nggak ada yang datang kalau mereka tersugesti dengan kata-kata gua ini angker segala macam. Justru harusnya kan ditariknya ke versi agama. Salah satu personil Wali Songo itu ada yang napak pernah di sini kan gitu. Wah, ternyata iya, bener nggak sih? Ini loh, tadi ada cerita-ceritanya perjalanan beliau mencari kayu tadi ya. Harusnya seperti itu, bukan malah ditakut-takuti sama yang ono-ono itu. Gua ini segala macam ini. Nggak usah gitu. Kalau nggak ada ya sudah nggak ada. Orang kita sama mereka sudah berbeda, jauh sekali berbeda. Ada tabirnya sendiri, ada pembatasnya sendiri. Jadi nggak usah ngulik-ngulik, wah saya mau nyari ini ya, nggak usah, nggak perlu teman-teman, nggak perlu, dan tidak ada manfaatnya mencari seperti itu. Nah, tapi kalau niatnya sudah mencari itu, kita sudah mencari masalah. Soalnya sudah dari dunia saja sudah berbeda, alam saja sudah berbeda, versinya, sisinya saja sudah berbeda, seperti itu. Jadi dari saya seperti itu. Mungkin dari monggo Pak, ini Pak. Dari beliau mungkin ada tambahan. Ya kalau menurut saya, ya misalkan ada berita yang kurang ada kebenarannya, ini jangan istilahnya dibesar-besarkan. Ya kalau bisa di objek di Gua Kreo ini menjadi wisata, itu yang banyak dikunjungi oleh para pelancong atau pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota, bahkan sampai mancanegara. Nah, itu yang saya minta seperti itu. Dan untuk pemerintah kalau bisa ya ditambah wahana, ada kolam kecehnya, flying fox-nya, dan banyak lagi ya mungkin ya dari pemerintah ya, karena saya yang selalu di lapangan setiap hari, setiap waktu dengan keadaan seperti ini. Kalau mau meningkatkan pengunjung lebih banyak, ini harus ditambah dengan wahana-wahana yang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Itu didengarkan kalau kesah mereka yang salah satunya juga, mereka ini juga karyawan loh teman-teman. Selain juru kunci, mereka ini juga, bapak ini juga karyawan, salah satu karyawan di objek wisata ini. Jadi monggo bapak-bapak di atas sana dikembangkan lagi objek-objek wisata yang istilahnya bisa menggait wisatawan dari dalam negeri sendiri, lokal, interlokal, bahkan mungkin mancanegara. Spotnya sudah bagus, hanya mungkin tadi masukannya bisa ditambahin dengan wahana-wahana bermain segala macam, itu lebih optimal, lebih mantap. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata saya, perilaku saya yang kurang berkenan. Dan beliau Pak Danu Kasno, juru kunci Gua Kreo, objek wisata Gua Kreo, undur diri. Lain kali kita ketemu lagi, jumpa lagi di lain kesempatan dan tempat yang baru tentunya. Dan kesimpulan untuk tempat ini, saya nyatakan itu hanya sekedar mitos dari mereka-mereka yang
mengalami kejadian-kejadian yang mereka sebutkan itu, mau stroke, nggak bisa ini itu hanya mitos ya. Saya ulangi lagi, itu hanya mitos. Beliau sendiri yang menguatkan itu hanya mitos dan itu tidak benar. Berita itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Itu aja teman-teman, Bicara TV Reborn Boy Explore undur diri. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu katanya ada yang setelah mancing di Waduk Jatibarang pulang menjadi kayak ada yang nyurupi, kayak kesurupan, ada yang terus sakit stroke, ada yang macam-macam. Itu ceritanya dari orang-orang dari luar. Tapi kalau saya sendiri selama di Gua Kreo ini, ya cerita-cerita itu saya anggap aja angin lewat, kabar burung apa kabar tidak benar.